Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pemandangan ini terlalu aneh dan mengagetkan dan rasanya seolah-olah seluruh dunia telah benar-benar membeku, kecuali tangisan penderitaan Ming Ao yang mengerikan, yang terdengar seperti jeritan roh jahat dari api penyucian. Kejutan yang dirasakan Ming Xiao saat itu menyebabkan matanya yang sangat suram melebar hingga tampak seperti akan meledak. Dia terdiam setengah napas sebelum sadar kembali. Butuh setengah napas sebelum dia pulih. Setelah itu, tubuhnya bersinar dan dia dengan cepat pergi untuk memeriksa luka Ming Ao. Saat dia membungkuk untuk memeriksa Ming Ao, aura yang sangat gelap dan dingin tiba-tiba menekan. Boom! Saat ledakan besar mengguncang udara, darah segar dan energi hitam secara bersamaan melonjak ratusan meter ke udara. Yun Ce tampak seperti hantu saat dia mendarat dengan keras di tanah, kaki kanannya menginjak tubuh Ming Ao. Di dalam cahaya hitam, jeritan menyedihkan Ming Ao terhenti saat tubuh dan tanah di bawahnya langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan itu masih berada dalam cahaya hitam saat diubah menjadi bubuk halus yang memenuhi langit. Kamu, Ming Xiao mundur dengan panik. Ming Ao, tetua klan Raja Wali Kegelapan, Raja Ilahi tingkat kelima yang kekuatannya dapat mengguncang wilayah timur, orang kedua setelah dia dalam klan, sebenarnya, telah mati. Dan dia meninggal begitu mudah. Yun Ce berada tepat di depannya, ekspresinya masih kaku dan dingin seperti mayat. Meskipun dia langsung melenyapkan Raja Ilahi tingkat kelima, tidak ada emosi yang terlintas di wajahnya. Dia tampak begitu dingin dan acuh tak acuh sehingga sepertinya dia baru saja menginjak semut di dekatnya sampai mati. Auranya, jelas merupakan aura Raja Ilahi tingkat pertama dan sangat jelas. Semua orang yang hadir begitu terkejut hingga lupa bernapas. Bahkan jika mereka menghancurkan semua pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka kumpulkan dalam hidup mereka, mereka tetap tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Pedang dalam yang diselimuti cahaya ungu telah muncul di tangan Peri Zixuan saat rasa dingin yang tak terlukiskan dan rasa bahaya menyerang seluruh tubuhnya. Klan Raja Wali Kegelapan, gumam Yun Ce dengan suara rendah saat dia menghadap Ming Xiao. Aku bertanya-tanya seberapa mampu dirimu, tapi ternyata kalian semua hanyalah sekumpulan sampah. Siapa, sebenarnya, kamu? Seseorang sudah bisa mendengar sedikit gemetar dalam suara Ming Xiao. Dia berulang kali memindai Yun Ce lagi dan lagi untuk memastikan aura kekuatannya yang dalam, dan satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa dia berada di alam Raja Ilahi tingkat pertama, tapi dia telah menghancurkan Ming Ao dalam 2 serangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah mengungkapkan keheranannya dengan kata-kata, tapi, Master Klan Raja Wali Kegelapan tetaplah Master Klan Raja Wali Kegelapan. Saat kata terakhirnya jatuh, energi dalam tiba-tiba muncul dari tubuhnya yang awalnya tanpa aura. Tangan kanannya berubah menjadi cakar saat ditembakkan ke arah dada Yun Ce sambil ditutupi cahaya hitam kehijauan. Jarak kedua orang itu tidak lebih dari 5 langkah. Ming Xiao adalah Raja Ilahi tingkat ke-7 dan kekuatannya jauh melebihi Ming Ao, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya pukulannya ketika dia meluncurkan serangan mendadak ini dari jarak yang begitu dekat. Jika bukan karena fakta bahwa Yun Ce menyebabkan dia merasakan bahaya yang sangat besar, dia pasti tidak akan pernah melakukan tindakan seperti itu. Ruang angkasa sudah mulai sedikit melengkung di bawah cakarnya dan angin kencang mengerikan yang dia ciptakan mengoyak ruang di sekitarnya seperti jutaan pisau tajam. Mata Ming Xiao gelap dan menyeramkan. Dia membayangkan bahkan jika Yun Ce tidak mati karena serangan diam-diam ini, dia masih akan terluka parah.
Namun, sebuah telapak tangan yang muncul entah dari mana muncul di depan matanya yang tiba-tiba melebar, dan telapak tangan itu semakin mendekat, semakin besar. Setiap incinya semakin dekat, badai yang ditimbulkan Ming Xiao sedikit mereda. Ketika telapak tangan itu akhirnya mendekatinya, badai gelap yang dia keluarkan dengan kekuatannya sebagai Raja Ilahi tingkat ke-7 telah benar-benar lenyap. Setelah itu, telapak tangan yang sepertinya muncul dari udara tipis, telapak tangan yang sepertinya menjulur keluar dari jurang yang dalam, dengan lembut dan ringan menyapu lengan yang disodorkan Ming Xiao. Ming Xiao merasa seolah-olah palu besar seberat jutaan ton menghantam lengannya. Lengan kanannya, lengan Raja Ilahi tingkat ke-7, telah hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terlempar ke udara seperti gasing yang berputar. Yun Ce bahkan tidak menggerakkan tubuhnya tetapi sekelompok cahaya hitam menyala terbentuk di tangannya dan mulai meledak ke arah Ming Xiao. Namun, pada saat inilah seberkas cahaya ungu tiba-tiba melesat ke arah tengah punggungnya. "Senior, hati-hati!" Dongfang Hanwei berteriak ketakutan, tapi bagaimana suaranya bisa menyamai kecepatan Raja Ilahi? Bahkan sebelum kata pertama selesai keluar dari mulutnya, pedang Perizik Xuan sudah melesat ke depan seperti sambaran petir, menghantam Yun Ce di tengah punggungnya. Sial! Dia merasa seolah-olah dia telah menusukkan pedangnya ke batu besar yang tidak bisa dihancurkan, dan tatapan gelap di mata Perizik Xuan langsung berubah menjadi ekspresi sangat terkejut. Serangan balik yang sangat besar menyebabkan seluruh lengannya mati rasa dan beberapa aliran darah menyembur keluar. Ujung pedang ungu itu hancur pada saat yang bersamaan. Adapun Yun Ce, bahkan tidak ada setetes darah pun yang keluar dari tubuhnya, apalagi menerima luka tusukan. Faktanya, tubuhnya bahkan belum terdorong ke depan oleh kekuatan pedang yang terkandung dalam pukulannya, bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Yun Ce tidak berbalik dan seolah-olah dia tidak melihat atau merasakan kehadirannya. Sebaliknya, tubuhnya kabur saat dia bergegas menuju Ming Xiao, api gagak emasnya yang diwarnai dengan cahaya gelap tanpa ampun menghantam tubuh Ming Xiao. Uwaaaaaaah. Jeritan kesakitan yang menyedihkan bergema di udara saat Ming Xiao diubah menjadi obor manusia. Panas terik dari api gagak emas menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada Ming Xiao dan dia dengan gila-gilaan melepaskan angin kencang liar. Dan energi kegelapan saat dia berguling-guling di tanah dan melolong kesakitan, menghancurkan tanah di sekitarnya. Namun dia tidak mampu memadamkan api emas apapun yang membakar tubuhnya. Kaki Perizik Xuan menggigil saat dia tersandung ke belakang. Saat keterkejutan dan ketakutan yang tak terlukiskan melanda dirinya, dia merasakan bahwa tubuhnya menjadi lemah dan lemas dengan sendirinya, dan dia mempercepat langkahnya untuk mundur. Wakil kepala istana, orang ini, pelindung agung tiba di sisinya. "Pergi, kita harus segera pergi." Perizik Xuan berbicara dengan suara lembut dan gemetar saat dia tersentak kembali ke akal sehatnya. Sekarang setelah menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa diganggu lagi dengan negara bela diri surgawi? Namun, saat Perizik Xuan berbalik, tubuhnya tiba-tiba menegang dan ketakutan dan keterkejutan di matanya langsung bertambah besar. Karena Yun Ce muncul di hadapannya seperti hantu, dan dia tidak lebih dari 3 langkah darinya. Perizik Xuan membuka mulutnya saat tangan yang menggenggam pedang ungu yang patah itu dengan cepat berubah menjadi putih dan bergetar. Di tengah ketakutannya yang luar biasa, dia berhasil memaksakan senyuman yang masih bisa dibilang cantik sambil berkata, "Senior, barusan, aku hanya..." Apa yang membalasnya adalah telapak tangan yang disodorkan Yun Ce dengan acuh tak acuh.
Pupil mata Peri Zixuan berkontraksi saat dia mengulurkan kedua tangannya ke depan dadanya untuk menahan pukulan Yun Ce dengan segenap kekuatannya, namun, seperti batang kayu busuk yang terjebak dalam badai, retakan yang tajam terdengar jelas di telinga semua orang. Kedua lengan Peri Zixuan telah patah dan panah darah panjang keluar dari tubuhnya saat dia terjatuh ke bawah. Ming Hao, Ming Xiao, Peri Zixuan, mereka semua terbunuh atau terluka parah dalam satu serangan. Yun Ce mengulurkan tangannya yang seperti cakar dan pedang ungu yang telah diledakkan itu tersedot ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan santai melemparkannya ke arah Peri Zixuan yang terjatuh. Pedang itu langsung menusuk dadanya saat memakukannya ke tanah. Energi kegelapan yang mendalam yang melingkari pedang dengan liar melonjak ke dalam tubuhnya saat itu langsung melahap seluruh kekuatan hidupnya. Wakil kepala istana dari Istana Abadi Yin Agung telah meninggal. Di masa lalu, kecuali dia memiliki kebencian yang dalam dan tak terpadamkan terhadap orang itu, dia tidak pernah mau menyerang seorang wanita, apalagi membunuh seorang wanita. Tapi dia jelas telah berubah. Saat ini dia tidak lagi memandang wanita dengan rasa kasihan atau belas kasihan, hanya apakah dia mau atau tidak. Wakil Kepala Istana, Pelindung Besar Istana Abadi Yin mengeluarkan tangisan sedih, tapi sebelum tangisannya berakhir, bayangan gelap telah menyelimutinya. Sosok yang berada dalam penglihatannya beberapa saat yang lalu tiba-tiba muncul di udara di atasnya. Sebuah kaki menginjak tenggorokannya saat ia melesat ke tanah. Boom! Retakan yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan tanah dan ada beberapa yang bahkan memanjang hingga puluhan kilometer. Kabut hitam yang bercampur dengan pecahan batu dan debu berterbangan ratusan meter ke udara. Yun Ce dengan santai berjalan keluar dari dalam kabut hitam itu, namun pelindung agung Yin telah sepenuhnya lenyap dari pandangan semua orang. Bahkan ketika kabut hitam akhirnya menghilang, tidak ada yang bisa melihat sedikit pun pakaiannya. Ming Xiao masih melolong kesakitan yang menyayat hati saat dia terbakar. Selain lolongan itu, dunia sepertinya menjadi sunyi senyap. Semua orang dari negara Frost Timur dan negara bela diri surgawi memasang ekspresi yang benar-benar terdistorsi di wajah mereka. Ada di antara mereka yang bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah terkulai lemas ke tanah hingga setengah tarikan napas kemudian, namun ternyata mereka tidak mampu berdiri karena keterkejutan dan ketakutannya. Raja Ilahi, di belahan dunia ini, di negara-negara seperti negara Embun Beku Timur dan negara bela diri surgawi, mereka dipuja sebagai dewa dan bisa mendapatkan satu pun dari mereka adalah kekayaan terbesar. Tidak peduli di negara manapun, Raja Ilahi selalu dianggap sebagai penjaga negara. Ming Hao, Peri Zixuan, Pelindung Agung, Ming Xiao, mereka bukanlah Raja Ilahi biasa. Faktanya, mereka adalah orang-orang yang memiliki status sangat tinggi dalam 9 sekte besar. Mereka masing-masing adalah tetua agung, wakil kepala istana, dan pelindung hebat sekte mereka. Mereka adalah sosok yang bahkan jarang ditemui oleh raja suatu negara. Dan Ming Xiao adalah master sekte dari salah satu dari 9 sekte besar. Namun dalam rentang beberapa napas pendek, 3 dari mereka tewas di tangan Yun Ce. Dan salah satu dari mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga dia berharap dia mati. Semua hal ini benar-benar terjadi dalam waktu beberapa tarikan napas pendek. Itu terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau menerimanya. Seolah-olah Raja Ilahi ini, yang diakui sebagai dewa di mata mereka, tidak lebih dari sekelompok anjing dan ayam rendahan dan tidak berguna di mata Yun Ce. Api gagak emas di tubuh Ming Xiao akhirnya tampak mulai redup, namun Yun Ce tidak memberikan pukulan fatal padanya.
Tubuhnya perlahan berbalik dan dia menghadapi kekuatan milik negara bela diri surgawi. Semua orang di negara bela diri surgawi sepertinya melihat neraka dalam tatapan itu. Tubuh Raja Bela Diri Surgawi bergoyang keras dan dia hampir terjatuh ke tanah dengan lemas. Namun Raja Ilahi penjaga di sisinya, Bai Pengzu, tiba-tiba mulai melarikan diri seperti anjing yang kalah. Dalam keterkejutan dan ketakutannya yang luar biasa, energinya yang dalam berada dalam kekacauan total dan meskipun dia adalah Raja Ilahi yang agung, lintasan penerbangannya berantakan total. Yunce melambaikan jarinya dan seberkas cahaya menyala menembus udara sebelum menembus tubuh Bai Pengzu yang melarikan diri. Boom! Bai Pengzu hampir tidak bisa mengeluarkan satu pun ratapan kesengsaraan saat tubuh Raja Surgawinya diledakkan dalam kobaran api sebelum menjadi tumpukan abu hangus. Dia tidak punya dendam atau keluhan terhadap Bai Pengzu. Faktanya, dia bahkan belum pernah berbicara dengannya satu kali pun. Dia bahkan tidak terlalu peduli apakah dia hidup atau mati. Namun, saat ini dia paling membenci pengkhianatan. Jika Bai Pengzu sejujurnya tetap tinggal di lokasi aslinya, Yunce mungkin tidak akan repot-repot melihat ke arahnya, apalagi membunuhnya. Kematian Bai Pengzu telah benar-benar menghancurkan jerami penyelamat terakhir dan lemah yang dipegang oleh Raja Bela Diri Surgawi. Mata Raja Bela Diri Surgawi membelalak hingga terbesar yang pernah ada dan Yunce yang muncul di matanya tidak diragukan lagi adalah Dewa Iblis sejati. Saat tatapan Yunce beralih ke arahnya, dia berpikir bahwa dia ingin menghancurkan negara bela diri surgawi demi negara Frost Timur. Saat tubuhnya bergetar, dia perlahan berlutut. Namun setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kepalanya bergidik ketika dia mengangkatnya untuk melihat ke arah Yunce dan dia berteriak sekuat tenaga, "Yang mulia, yang mulia, yang mulia Yun, apapun yang diberikan oleh Frost Timur kepada Anda, bela diri surgawi saya, bersedia memberi Anda 2 kali, tidak, bersedia memberimu 5 kali lipat jumlahnya, 5 kali lipat." Mata Yunce sedikit menyipit saat sudut mulutnya melengkung dan ekspresinya tampak menjadi lebih tenang di mata semua orang. "Oh benarkah? Kalau begitu aku sangat ingin mendengar apa yang kamu katakan. Apa sebenarnya yang bisa kamu berikan padaku?" Seolah-olah Raja Bela Diri Surgawi telah melihat secercah harapan saat matanya melebar dan dia dengan putus asa berteriak dengan suara serak, "Raja yang rendah hati ini, Raja yang rendah hati ini bersedia menganugerahkan gelar wali kepada Yang Mulia Yun." "Tidak. Sang gelar penasihat kekaisaran agung dan statusmu akan setara dengan raja yang rendah hati di negara bela diri surgawi ini. Segala sesuatu di negara bela diri surgawi, tidak peduli apakah itu kristal yang dalam, harta langka, kekuatan, atau wanita, selama yang terhormat menginginkannya, kamu dapat memiliki semuanya." Kata-kata Raja Bela Diri Surgawi dan sikap Yunce telah menyebabkan Raja Frost Timur menjadi sangat gelisah. Dia dengan cemas bangkit berdiri sambil meraung, "Yang Mulia Yun, meskipun negara Frost Timur lebih lemah dalam hal kekuatan, sumber daya kita jauh melebihi negara Bela Diri Surgawi, jadi negara ini jauh lebih cocok sebagai basis bagi Yang Mulia. Raja yang rendah hati ini bersedia menganugerahkan Yang Mulia Yun gelar penasihat kekaisaran agung, dan apapun yang dapat diberikan oleh negara bela diri surgawi kepada Yang Mulia, negara Frost Timur kita dapat memberikannya 10 kali lipat." Penguasa negara Eastern Frost dan negara Heavenly Martial rela menyerahkan apapun, termasuk harga diri mereka, untuk mendapatkan bantuan Yunce. Tapi tidak ada yang mengira itu lucu atau berlebihan.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang cukup kuat untuk menghancurkan beberapa raja dewa seolah-olah itu bukan apa-apa, dan Yunce muncul entah dari mana seperti dewa iblis yang langsung muncul dalam legenda. Tidak mungkin negara kecil mereka mampu membeli orang seperti dia, tapi jika mereka bisa memenangkan sedikit saja bantuannya, perlindungan yang akan mereka dapatkan mungkin jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Heh, jelek sekali, kata Yunce lembut. Dia terdengar seperti sedang mencibir, tapi kenyataannya wajahnya benar-benar kosong. Tidak mungkin untuk mengetahui raja mana yang dia cemoohkan. Menyingkir dari hadapanku. Raja bela diri surgawi membeku, tidak dapat mempercayai telinganya sendiri sampai beberapa saat kemudian. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia bangkit dengan gemetar dan hampir berlari kembali ke anak buahnya dengan keempat kakinya, dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. 5.000 tentara yang datang bersamanya pergi begitu saja. Pengunduran diri mereka tidak memiliki semangat dan tidak terkoordinasi, sangat kontras dengan saat mereka pertama kali muncul. Raja bela diri surgawi tidak merasa tenang meskipun melintasi perbatasan negara Frost Timur dengan aman, dan dia sulit percaya bahwa dia diizinkan kembali ke negaranya, hidup. Yunce sebenarnya membiarkan mereka melarikan diri. Tapi kenapa? Apakah itu karena dia bukan penduduk asli negara Frost Timur, atau karena dia tidak mau repot-repot membunuh orang-orang seperti mereka sama sekali? Asumsi Raja bela diri surgawi benar, dia telah membunuh Raja ilahi itu seolah-olah mereka adalah seekor ayam. Membunuh seseorang yang lebih rendah dari itu hanya akan mengotori tangannya sendiri. Di halaman depan negara Eastern Frost, Yunce perlahan berjalan menuju Ming Xiao. Dunia benar-benar sunyi. Tidak ada yang mengatakan apapun, dan beberapa bahkan bertanya-tanya apakah mereka harus menahan napas. Tatapan semua orang terfokus pada Yunce, menatapnya dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Praktisi di aula yang sama dengan Yunce sebelumnya tidak berhenti gemetar di dalam sejak Yunce mengungkapkan kekuatannya. Fakta bahwa mereka menghadiri pesta yang sama dengannya sebelumnya sudah melampaui impian terliar mereka. Api gagak emas di tubuh Ming Xiao akhirnya memudar. Luka bakar yang menutupi seluruh tubuhnya merupakan pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Dia mungkin adalah Raja Ilahi tingkat 7 dengan dukungan dari klan kaya, tapi masih butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Ming Xiao tidak mencoba melarikan diri karena dia tahu Yunce sengaja membiarkannya hidup. Kalau tidak, api mengerikan yang memakan dagingnya tadi pasti sudah membunuhnya. Ming Xiao dengan gemetar mengangkat kepalanya saat langkah kaki itu mendekat. Dia menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan ketakutan, sikap merendahkan dan kejamnya yang sebelumnya tidak terlihat. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, ingin bertanya tentang identitas Yunce. Namun, dia menelan pertanyaan itu begitu pertanyaan itu sampai ke tenggorokannya. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk meminta apapun dari Yunce, bahkan jika dia adalah pemimpin terkenal dari Gunung Raja Wali Kegelapan. Apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup? Yunce bertanya. Suaranya yang lembut dan dingin terdengar seperti nada menghakimi setan. Ming Xiao melakukan yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan menunjukkan penampilan yang patuh dan menyedihkan. Dia telah hidup selama beberapa ribu tahun, dan dia telah belajar bagaimana menjadi fleksibel dalam menghadapi tantangan hidup sejak lama. Saat ini, menyelamatkan nyawanya jauh lebih penting daripada membalas dendam pada putranya. Aku akan berguna bagimu, Yang Mulia. Bagus sekali, Yunce memujinya sebelum membuang muka. Saya melihat gunung tertinggi di barat laut.
Namanya apa? Yang tertinggi, Ming Xiao terus merendahkan dirinya meskipun dikelilingi oleh banyak orang dari negara Frost Timur, itu adalah Gunung Awan Dingin. Cold Cloud Mountain terletak di perbatasan negara Eastern Frost. Itu adalah gunung tertinggi yang terlihat sekaligus tempat tertinggi di seluruh negeri. Saya mendengar bahwa wilayah ini dikuasai oleh 9 sekte besar, kata Yun Ce. Ketika Anda kembali ke sekte Anda, saya ingin Anda memberitahu 8 sekte lainnya bahwa saya akan menunggu mereka di puncak Cold Cloud Mountain dalam 3 hari dan saat ini. Beritahu mereka bahwa mereka harus sampai ke Cold Cloud Mountain meskipun satu-satunya pilihan yang tersisa adalah merangkak. Jika seseorang tidak muncul, saya akan mengeksekusi seluruh sekte mereka. 4 kata terakhirnya keluar dengan dingin dan lambat. Hal ini menyebabkan getaran yang mengerikan bahkan di antara para praktisi dari negara Eastern Frost. Jika seseorang tidak muncul, seluruh sekte mereka akan dieksekusi. Inilah 9 sekte besar yang mereka bicarakan. Namun tidak ada satu orang pun yang meragukan kebenaran di balik kata-kata Yun Ce. Kondisi Ming Xiao, peri Zixuan yang telah mati, dan 3 raja ilahi yang dimusnahkan sepenuhnya adalah bukti yang mereka butuhkan. Tatapan Ming Xiao berubah lagi. Bahkan Great Realm King dari East Ruins Realm tidak bisa membuat ancaman sekejam itu. Yang tertinggi, jika boleh aku bertanya, meskipun mengkhawatirkan nyawanya, Ming Xiao memaksakan dirinya untuk bertanya, apa yang 9 sekte besar lakukan padamu, hingga pantas menerima ini? Apa yang mereka lakukan sehingga pantas mendapatkan ini? Kata-kata Ming Xiao memicu kilatan kesedihan dan kedengkian di wajah Yun Ce. Dia telah menanyakan hal ini pada dirinya sendiri dan orang lain berkali-kali, apa yang telah saya lakukan hingga pantas menerima ini. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa itu adalah pertanyaan paling kekanak-kanakan dan bodoh di seluruh dunia. Dia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain atau menyakiti kehidupan yang tidak bersalah dengan sengaja bukan hanya dalam 1, tapi 2 kehidupan. Dia juga tidak pernah melakukan apapun demi keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Hanya setelah dia kehilangan segalanya dan jatuh ke dalam kedinginan dan keputusasaan, dia menyadari bahwa kebaikannya, belas kasihannya, pertumbuhan pasifnya, dan balas dendamnya hanyalah lelucon belaka. Misalnya, apakah dia melakukan sesuatu pada Qianye Yinger agar mendapatkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma? Akankah dia bertanya-tanya apakah dia pantas menerima perlakuan kejam seperti itu? Tidak, dia tidak akan melakukannya. Tiba-tiba dia merasakan dorongan untuk menertawakan pertanyaan Ming Xiao. Sungguh pertanyaan yang lucu. Yun Ce tiba-tiba menginjakkan kakinya di kepala Ming Xiao dan menimbulkan erangan menyakitkan dari korbannya. Dia berkata dengan nada rendah, kamu tidak punya hak untuk menanyakan apapun padaku. Sekarang, kembalilah ke sektemu dengan perintahku. Ini adalah pertama kalinya kepala Ming Xiao diinjak oleh orang lain. Tekanan sedingin es menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi dia tidak berani mengungkapkan kemarahan atau tanda-tanda perlawanan sama sekali. Dengan suara gemetar, dia menjawab, ya, yang tertinggi. Saya akan mengirimkan pesanan Anda, segera. Terima kasih karena tidak membunuhku, yang tertinggi. Bang! Yun Ce menendang Ming Xiao dan mengirimnya terbang beberapa kilometer di udara. Pria itu menjerit mengerikan sebelum jatuh ke tanah. Kemudian, dia berjuang untuk berdiri dan lari dengan ekor di antara kedua kakinya, tidak berani melihat ke belakang sekalipun. Krisis di negara Eastern Frost terselesaikan begitu saja, namun teror yang ditimbulkan oleh Yun Ce tetap membekas di hati semua orang. Tidak ada yang bisa menatap punggung Yun Ce tanpa jantung mereka berdetak kencang,
dan semua orang menahan napas secara serempak ketika Yun Ce akhirnya berbalik menghadap mereka. Bagi mereka, Raja Ilahi tidak dapat diganggu-gugat dan sekuat dewa. Melihat mereka dibantai seolah-olah mereka bukan siapa-siapa, dan Ming Xiao yang terkenal mengirim pengepakan dengan ekor di antara kedua kakinya sungguh mengejutkan. Yun Ce mulai berjalan. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun atau bergerak sedikit pun. Satu orang khususnya gemetar lebih keras daripada orang lain, dan dia perlahan berlutut karena takut, tidak berdaya, atau keduanya, saat Yun Ce berjalan semakin dekat ke arahnya. Yang mulai, Fang Zhou tergagap dengan gigi bergemeretak saat dia memaksakan senyuman yang lebih jelek daripada tangisan dengan sekuat tenaga. Kamu telah menyelamatkan negara Frost Timur. Fang Zhou sangat berterima kasih atas ini. Fang Zhou bersedia mengabdi pada Yang Maha Tinggi mulai saat ini. Tolong gunakan aku sesuai keinginanmu. Pria itu menyela dirinya beberapa kali karena giginya bergemeletuk terlalu keras, tapi dia akhirnya berhasil menyelesaikan kalimatnya sendiri. Pada akhirnya, dia memasang senyuman kaku dan tersanjung di wajahnya. Yun Ce berhenti di samping Fang Zhou tanpa memandangnya. Semua orang memperhatikan saat dia perlahan meletakkan telapak tangannya di atas kepala Fang Zhou. Fang Zhou tidak berani bergerak sedikit pun. Semburan api meledak dari telapak tangannya dan menyebar ke seluruh tubuh Fang Zhou dalam sekejap. Jeritan mengerikan membelah udara, tapi langsung menghilang di saat berikutnya. Pria malang itu dengan cepat hancur menjadi debu setelah apinya padam. Fang Zhou, pelindung, penasihat, dan praktisi terkuat di negara Eastern Frost selama hampir 1 milenium, telah mati di tangan Yun Ce seolah dia bukan siapa-siapa. Yun Ce bahkan tidak pernah melihat ke arah umumnya saat pria itu terbakar menjadi debu. Raja Eastern Frost mengangkat tangannya, membungkuk dan mencoba mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang telah mendengar apa yang dia katakan pada Ming Xiao sebelumnya. 3 hari kemudian, 9 sekte besar akan muncul dan menghadapinya, atas perintahnya. Yun Ce berkata kepada Dongfang Hanwei, siapkan tempat yang tenang untukku. Dongfang Hanwei tampak pucat seperti biasanya, tapi perintah Yun Ce mengguncangnya dari kesurupan dan menyebabkan dia mengangguk berulang kali, berkata, ya, junior ini akan segera memenuhi permintaanmu. Raja Eastern Frost juga bereaksi dan berkata dengan suara gemetar, cepat, bawa Yang Mulia Yun ke istana Eastern Frost secepatnya. Tidak, tunggu, raja kecil ini akan secara pribadi, tolong lewat sini, Yang Mulia Yun. Ada ruang kultivasi inti di istana Frost Timur yang hanya tersedia untuk keluarga kerajaan. Itu tenang, dan berisi dunia saku yang cukup besar. Yun Ce duduk di suatu tempat di dunia saku dengan mata terpejam dan energinya yang dalam diam sepenuhnya. Bahkan kekuatan hidupnya semakin menipis, sama seperti sebelum dia bertemu Dongfang Hanwei, keadaan mati suri yang berkepanjangan. Dia diam-diam menyerap darah asal Kaisar Iblis yang ditinggalkan Jie Yuan ke dalam dirinya. Untuk beberapa alasan, tubuhnya sama sekali tidak menolak darah Kaisar Iblis meskipun dia hanyalah manusia biasa. Kegelapan keruh beredar di dalam jiwa dan nadinya yang dalam. Bencana kegelapan abadi. Jie Yuan telah memberitahunya dalam pesannya bahwa dia bisa mengendalikan setiap iblis di dunia jika dia mencapai penguasaan sempurna atas bencana kegelapan abadi. Dari semua kata-kata yang diucapkannya kepadanya, kalimat inilah yang paling mengguncangkannya. Jika itu benar, maka dia bisa mengubah seluruh wilayah ilahi utara menjadi alat balas dendamnya. Sebelum Ming Yang dan Dongfang Hanwei dengan kasar memotongnya, dia perlahan tapi pasti memasuki dunia bencana kegelapan abadi.
Meskipun dia harus keluar dari kondisi mendalamnya untuk mengatasi masalah tersebut, untuk memasukinya kembali semudah bernapas baginya. Bagaimanapun juga, kekuatan terbesarnya adalah kemampuannya yang mustahil untuk memahami cara yang mendalam. Keheningan ini berlangsung kurang dari 24 jam sebelum dia membuka matanya lagi. Itu karena dia merasa seperti dia telah memahami sesuatu dari kegelapan yang suram itu hanya bagian yang sangat kecil, tapi itu membuatnya merasa seperti sedang melihat dunia kegelapan yang benar-benar berbeda. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran yang dengan hati-hati mendekati ruang budidayanya dari luar. Dia berdiri di depan pintu masuk untuk waktu yang sangat lama, tapi dia terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Yunche melihat ke arah pintu masuk dan berkata dengan nada lembut, "Masuk." Sosok di luar membeku sesaat dan berlama-lama sebentar. Akhirnya, dia membuka pintu dan masuk dengan hati-hati dengan kepala tertunduk. Gadis itu sedang memegang piring batu giok yang tampak mewah, dan ada beberapa kue manis dan berbentuk indah di atasnya. Senior, Dongfang Hanwei berlutut dengan satu kaki dan memegang piring di depan Yunche. "Ini adalah kue terlezat yang kami punya. Silakan cicipi jika menurut Anda tidak apa-apa. Junior ini akan menunggu di luar. Tolong panggil aku jika kamu membutuhkanku untuk apapun." Pada saat itu, dia tidak tahu jenis monster apa yang dia bawa kembali ke depan pintu rumahnya dengan panik. Saat ini, seluruh wilayah timur telah terbalik. Keluarga kerajaan Eastern Frost diam-diam telah menyelidiki 9 sekte besar, dan mereka mengetahui bahwa mereka semua sangat marah. Apa yang akan terjadi di puncak Cold Cloud Mountain dalam 2 hari? Mata yang tak terhitung jumlahnya sudah tertuju pada puncak Cold Cloud Mountain. Sekte yang tak terhitung jumlahnya dan praktisi dari wilayah timur bergegas dari segala arah untuk menyaksikan pertemuan yang akan datang juga. Lagi pula, pembunuhan wakil kepala istana dan pelindung agung Istana Abadi Yin Agung, kematian tetua agung Raja Wali Kegelapan, dan luka mengerikan yang dialami Ming Xiao yang terkenal, sudah bertahun-tahun sejak kejadian sebesar ini terjadi di dunia ini. Yunche mendongak dan menatap Dongfang Hanwei. Gadis itu muncul di waktu yang tepat. Dia mungkin bisa memverifikasi pembelajaran barunya pada dirinya. "Buka atasanmu," kata Yunche lembut.